Mohon izin Bapak Sufianto. Iya, Siap. Mohon izin, ini acaranya mau dimulai. iya silakan. Siap. Sebelum dimulai, untuk para peserta silakan rename usernya terlebih dahulu sesuai format yang sudah ada di kolom chat. Baik, mohon izin Pak Sufianto, saya akan mulai acara pada siang hari ini. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sufianto STMJ selaku narasumber, yang kami hormati Ketua Stikes Hang Tua Surabaya, Dr. Setiadi Eskep MSM Kep, yang kami hormati Puket 1, Puket 2, dan Puket 3 Stikes Hang Tua Surabaya, yang kami hormati para Kapuja Mutu, para Kapoldi, para Bapak Ibu dosen, serta mahasiswa Stikes Hang Tua Surabaya yang kami banggakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini, Senin 26 Mei 2025, kita dapat berjumpa di ruang Zoom dalam kegiatan webinar Health Innovation dalam rangkaian kegiatan Innovest 2025 dan program kreativitas mahasiswa Kemdikti Saintek. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu sesi foto bersama, dilanjutkan lagi dengan sambutan dari Kepala Pusat P3M3 Sang Tua Surabaya, selanjutnya yaitu materi inti dan penutup. Hadirin yang kami hormati, sebagai pembukaan agar jalannya acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon bersiap.
Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Kepada teman-teman panitia yang bertugas, dipersilahkan. Baik, dilakukan foto bersama pada slide pertama. Baik, satu, dua, tiga. Kemudian slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Baik, slide selanjutnya. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Baik, slide terakhir. Satu, dua, tiga. Ya, sudah selesai. Baik, kami sampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Pusat P3M Vitas Hang Tua Surabaya, yang mana dalam siang hari ini akan diwakilkan oleh Ibu Ceria Nurhayati, Eskep NSM Kep. Kepada Ibu Ceria Nurhayati, Eskep NSM Kep, disilahkan. Ya, terima kasih Mbak Sabita. Mohon izin Pak Sufianto ngapunten untuk siang hari ini Kepala Pusat P3M kami, Bu Kristina Yuliastuti Magister Keperawatan, saat ini berhalangan hadir karena beliau mengikuti gladi wisuda. Izin menyampaikan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya, yang kami hormati Bapak Sufianto STMT, selaku narasumber kita pada hari ini dari Universitas Merdeka Malang. Para pukat, dosen, mahasiswa, dan seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar Student Creativity as the Driving Force of Future Health Innovation yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Innovate 2025 yang diselenggarakan oleh Stikes Hang Tuah Surabaya. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya, Dr. Setiadi tidak dapat menyambut kegiatan pada siang hari ini karena bersamaan dengan gladi bersih wisuda yang sedianya dilaksanakan esok hari. Webinar ini tidak hanya menjadi ajang berbagi ilmu dan wawasan tentang inovasi di bidang kesehatan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya kita dalam penguatan tradisi akademik kampus, dalam membangun kreativitas untuk mewujudkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Kegiatan ini juga selaras dengan semangat program kreativitas mahasiswa yang digagas oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikti Saintek dalam mendorong mahasiswa untuk tidak hanya berpikir kritis, tetapi juga solutif terhadap tantangan nyata di masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Kami berharap melalui webinar ini, para mahasiswa semakin terdorong untuk mengembangkan ide-ide inovatif dan kreatif yang suatu saat nanti dapat diwujudkan menjadi solusi nyata dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sufianto atas kesediaannya menjadi narasumber pada siang hari ini, serta kepada seluruh panitia dan peserta yang telah berpartisipasi. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat mengikuti webinar. Sampaikan terima kasih. Menempati acara selanjutnya adalah materi inti. Kami undang terlebih dahulu narasumber yang akan memberikan materi tentang Student Creativity as the Driving Force of Future Health Innovation. Bapak Sufianto, selamat siang. Selamat siang. Baik, sebelum memulakan materi, perkenankan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu.
Baik, untuk narasumber kita kali ini, beliau yaitu Bapak Sufianto STMT, lahir lahir di Madiun tanggal 28 Februari 1973. Beliau adalah salah satu lektor di Universitas Merdeka Malang. Untuk alamat email beliau ada di Perum Bukit Cemara Tidar G2 nomor 11 Malang. Lanjut ke bawah. Riwayat pendidikan terakhir, beliau adalah salah satu lulusan S1 Teknik Mesin di Universitas Brawijaya pada tahun 1997 dan beliau melanjutkan S2-nya juga di Universitas Brawijaya pada tahun 2019. Lanjut, untuk pelatihan profesional ada 5 tahun dari 5 tahun terakhir ini Bapak Sufianto telah melakukan beberapa pelatihan yang sudah cukup banyak bisa dilihat di layar. Untuk selanjutnya, untuk pengalaman mengajar selama 5 tahun terakhir, kebanyakan Bapak Sufianto ini mengajar di mata kuliah Matematika Teknik 1, Analisa Numerik, dan Kalkulus. Next, Bapak Sufianto juga sudah memiliki produk bahan ajar, eh, di antaranya yaitu Analisa Numerik, Statistik Teknik, Matematika Teknik 2, dan masih banyak yang lainnya. Untuk pengalaman penelitian, di sini Bapak Sufianto juga sudah melakukan penelitian yang cukup banyak. Next. Dan untuk karya ilmiah, di sini Bapak Sufianto juga sudah ada beberapa buku, ada pun bab buku maupun jurnal. Mulai dari tahun 2025, 2024, 2023, sampai 2021. Next. Untuk makalah dan poster bisa dilihat, Bapak Sufianto ini juga sudah mengikuti beberapa penyelenggara dari beberapa PD dari tahun 2023 hingga 2021. Lanjut, oke. Baik, itu beberapa yang sudah saya bacakan terkait kurikulum vitae beliau. Untuk selanjutnya, yaitu kami persilahkan kepada Bapak Sufianto untuk memberikan materi pada siang hari ini. Ya, baik. Terima kasih kepada apa, yang bertugas sebagai MC. Kami ucapkan terima kasih juga kepada segenap pimpinan dan juga pejabat struktural yang hadir di acara ini dari kampus Tikes Hang Tuah dan juga para mahasiswa yang hadir pada webinar kali ini. Ya. Jadi terima kasihnya adalah atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa sharing pengalaman tentang bagaimana mendampingi tentang program kreativitas mahasiswa. Ya. Mungkin secara tema khusus yang terkait dengan bidang kesehatan, memang saya tidak mempunyai pengalaman tentang itu, tapi mungkin apa yang sudah saya lewati sampai dengan hari ini bisa dijadikan apa semacam informasi bagaimana nanti mengembangkan kreativitas untuk mahasiswa. Jadi izin saya slide share.
Sudah bisa tampil, ya? Nggih, sampun Bapak, Ya, sudah baik. tampil. Seperti yang tadi disampaikan terkait judul, bahwa materi yang saya sampaikan hari ini adalah mengenai penguatan tradisi akademik kampus dalam rangka membangun kreativitas untuk mewujudkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Seperti moto ataupun slogan yang baru diluncurkan oleh Dikti Saintek, yaitu tentang Dikti Saintek berdampak, ataupun juga untuk kreativitas mahasiswa, motonya adalah mahasiswa Indonesia berkarakter, berprestasi, dan menginspirasi. Ya, jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi semangat kebersamaan hari ini terkait materi yang nanti akan saya paparkan. Jadi kita perlu mencari dukungan kenapa kita harus melaksanakan kegiatan hari ini, ya. Jadi tidak lain adalah kewajiban dari kampus, tugas negara untuk mewujudkan Tridharma perguruan tinggi, ya. Karena Tridharma ini menjadi pilar pengembangan bagi masyarakat dan juga ilmu pengetahuan. Ya. Seperti yang kita ketahui bersama, Tridharma meliputi pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan di kelas. Yang kedua adalah penelitian dan pengembangan. Dan terakhir adalah implementasi kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian. Ya. Izin untuk menampilkan data di Sinta. Jadi yang saya lihat kemarin, profil dari kampus Tikes dengan 52 dosen dan 5 departemen, itu sebetulnya sudah punya apa indeks untuk Sinta 12,65. Ya. Jadi ini sebagai profil dari kampus Tikes, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat bahwa profil kampus ataupun profil dosen nanti bisa dilihat oleh khalayak umum melalui Sinta. Oke. Nah, selanjutnya terkait kegiatan mahasiswa, silakan nanti mahasiswa bisa cek di webnya Simpel Mawa bahwa di sana itu banyak sekali kegiatan yang ditawarkan. Kegiatan di sini dalam bentuk hibah, ya, kompetisi, di mana mahasiswa diharapkan bisa berpartisipasi sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing. Yang tujuannya tidak lain adalah tadi bahwa mahasiswa itu berprestasi dan juga berkreativitas. Ya. Jadi ada 23 di sini, ya, yang sudah ditawarkan sampai dengan hari ini adalah tentang PPK Ormawa, P2MW ataupun PKM. Ya, monggo silakan mahasiswa yang berminat atau harapannya ya tidak hanya satu dua tetapi semua punya keinginan yang sama untuk berlomba di dalam program kreativitas mahasiswa. Ya. Jadi ada 3 panduan yang sekarang sedang menanti kompetisinya, yaitu PKM, PPK Ormawa, dan P2MW untuk tahun 2025. Ya. Nah, sebetulnya untuk apa mahasiswa perlu berkreativitas atau juga terkait dengan Tridharma tadi, bahwa mahasiswa ataupun dosen itu adalah bagian dari akademik community, jadi masyarakat akademik. Nah, sebagai masyarakat akademik tentunya punya suatu tanggung jawab, yaitu tentang pengembangan sains dan teknologi. Nah, untuk apa sains dan teknologi tadi? Ya nanti ujung-ujungnya adalah membuat suatu problem solving, membantu mengatasi permasalahan
bagi masyarakat. Makanya Dikti membuat slogan Saintek berdampak itu adalah arahnya ke sana. Nah, nah, kewajiban kita sebagai akademi community apa? Ya, sains dan teknologi tadi harus diaplikasikan, harus ditingkatkan, dikembangkan, dan juga disebarluaskan. Nah, jadi mahasiswa tidak hanya kuliah, tetapi juga harus memahami makna dari status sebagai mahasiswa itu berbeda dengan waktu zaman sekolah. Waktu sekolah disebut siswa, sekarang mahasiswa. Tentunya itu mengandung satu filosofi yang sangat tinggi kenapa diberi status maha di situ. Ya. Selanjutnya adalah kadang mahasiswa bertanya, ide itu bagaimana cara mendapatkannya? Ya. Jadi kalau menurut saya, menurut kami ada setidaknya 4 bahwa ide itu bisa diperoleh dengan cara membaca apapun yang dibaca bisa menjadi sebuah ide, kemudian rasa ingin tahu, ya, kemudian bisa juga dengan kepekaan sosial ataupun dengan cara kita sering jalan dan turun ke lapangan. Nah, dari keempat peluang inilah ada kemungkinan bisa kita mendapatkan sebuah ide, ya. Nah, tentunya yang dituntut di sini adalah kreativitas dalam memaknai dari 4 sumber itu tadi untuk kemudian kita internalisasi menjadi sebuah ide yang kita temukan. Nah, untuk mahasiswa, apa manfaatnya terkait dengan ide yang dimiliki tadi? Jadi yang pertama bisa membuka wawasan berpikir, jadi akan bisa mengaitkan materi yang dipelajari di perkuliahan itu kemudian diaplikasikan kemana atau digunakan untuk apa. Lalu kemudian juga jika capaian tadi itu bisa membawa kepada pengakuan dari kemampuan akademiknya, atau bisa juga mengarah pada ide-ide tadi berkaitan dengan tugas-tugas mata kuliah, misalnya tentang metode riset atau metode penelitian, dan yang paling utama tugas terakhir dari seorang mahasiswa adalah menyelesaikan tugas akhir. Ya. Jadi kalau bisa dibuat suatu roadmap yang berkelanjutan supaya apa yang ide-ide yang dikembangkan itu bisa menjadi bagian dari tugas akhir yang nanti menjadi syarat untuk lulus dari mahasiswa. Nah, ini saya memberikan gambaran contoh ide kreatif. Sebetulnya ide ini kita mungkin tidak harus berpikir sesuatu yang high-tech ya, bukan harus sesuatu yang teknologi yang tinggi, tetapi setidaknya berangkat dari kebutuhan yang muncul di kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi misalnya kalau parkir, helm itu pengamannya bagaimana, maka di sini ada satu inovasi, ide kreatif membuat pengaman untuk helm. Terus kemudian membuat cetakan untuk media tanam tumbuhan ya dalam jumlah banyak untuk meningkatkan produktivitas, maka muncullah satu ide bentuk alat bantu semacam ini. Nah, terus yang ketiga, untuk rumah-rumah yang terbatas lahan, tidak punya lahan untuk menjemur pakaian, maka ada ide membuat jemuran yang bisa digantungkan. Jadi bisa dipasang pada koridor atau balkon di lantai 2 dan seterusnya. Kemudian yang bawah kiri pada lokasi-lokasi yang sering terjadi banjir, maka alat-alat elektronik yang tidak bisa cepat dipindahkan, maka di sini muncul ide. Jadi satu penampung di mana pada saat banjir itu datang, alat tadi tidak sempat dipindahkan, maka di sini ada semacam kantong atau kotak
fleksibel yang itu kemudian bisa semacam parasut ya untuk dikembangkan sehingga bisa melindungi dari alat-alat elektronik tadi pada saat banjir terjadi. Terus berikutnya ada desain hanger. Jadi bagaimana yang suka aktivitas luar kota atau lain sebagainya, maka di saat-saat tertentu membutuhkan hanger untuk bisa apa mengamankan pakaian pada saat digantungkan. Terus yang sebelah kanan bawah, jadi kalau di dunia pertukangan, bagaimana memasang satu plafon Ethernet di mana yang bersangkutan hanya seorang diri, maka dibutuhkan suatu alat bantu yang itu bisa sangat memberikan inovasi bagi penggunanya. Nah, jadi berangkat dari situ, ide itu adalah satu yang sederhana yang bisa kita pikirkan untuk berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Ya. Nah, berikutnya untuk dunia atau bidang kesehatan, jadi mungkin pada saat COVID kemarin, saya pernah membuat satu kegiatan KKN bekerja sama dengan BNPB terkait aplikasi Inaris personal. Jadi bagaimana aplikasi itu bisa membantu di dalam pemetaan kasus ataupun mitigasi dari COVID-19. Ya. Kemudian era sekarang hubungannya dengan transformasi digital, jadi aplikasi ataupun web, nah itu yang bisa dikembangkan menjadi satu inovasi yang di bidang kesehatan. Yang sederhana adalah tentang penanganan stunting, karena stunting ini juga masih menjadi isu masalah nasional, bahwa dengan eh, banyak cara mungkin ditemukan ide yang bisa relevan dengan masyarakat di sekitar dalam hal penanganan stunting. Lalu kalau ini dari link yang ada, jadi saya mencoba ada link di situ tentang poster PKMK, jadi PKM kreativitas. Nah, yang ingin saya tonjolkan adalah jadi ide-ide tadi tidak hanya sesuatu yang apa menyelesaikan masalah, tetapi bisa juga menjadi satu ide yang mengarah ke bentuk wirausaha. Ya. Jadi silakan ditemukan bahan-bahan yang bisa dijadikan alternatif produksi yang kemudian dijual. Konsepnya adalah begini, jadi kewirausahaan di dalam poster ini adalah kewirausahaan yang berbasis kompetensi dari prodi, ya. Jadi kalau prodi ilmu kesehatan ya tentunya kewirausahaannya harus didukung oleh kompetensi yang ada, ya. Sehingga itu bisa menjadi satu ide yang lebih bagus untuk dikembangkan menjadi satu bentuk wirausaha. Jadi misalnya di sini membuat rice cracker dari beras merah organik, ya. Jadi silakan kalau memang bidang itu ada di ilmu kesehatan di Stikes, Hang Tuah, mungkin itu bisa menjadi ide. Kemudian Ruby, minuman serbuk instan tinggi dari rumput laut, ya, untuk pencegahan kanker kolorektal, ya. Terus kemudian yang ketiga, Barbas, inovasi pangan kaya akuatik, ya, untuk penyembuhan stroke iskemik, ya. Jadi mungkin istilah itu saya kurang begitu paham, jadi saya asumsikan bahwa bidang-bidang ini atau ide-ide ini mungkin relevan dengan bidang ilmu kesehatan. Ya. Nah, jadi mahasiswa yang lolos PKM, utamanya yang ada di sini adalah PKM kewirausahaan, ada sesi kompetisi dari poster dari PKM yang didanai di situ. Ya. Dan itu juga dilombakan di sana. Nah, terkait PKM, program kreativitas mahasiswa, jadi di Simbal Mawa itu
kampus di Indonesia itu dibagi 5 klaster. Nah, untuk stikes Hang Tuah termasuk yang mana? Jadi dari kelima ini berhubungan dengan kuota proposal PKM yang boleh diusulkan. Ya. Kalau di Unmer itu masuk di klaster 3. Jadi di tahun ini bisa mengusulkan 70 proposal untuk yang skema 8 bidang, PKM AI-nya 15, dan PKM GFT juga 15. Ya. Nah, dari masing-masing ini silakan dioptimalkan dari kampus tiga Sang Tua ini eh, berapa kuota yang bisa di apa dioptimalkan dari yang ada di situ. Nah, untuk PKM yang 2025 ini agak spesifik dari yang sebelumnya. Jadi yang diinginkan adalah harus punya tema. Ya. Jadi tema dari PKM yang tahun 2025 ini berkaitan dengan 10 tema yang sudah ditetapkan. Itu ada di panduan, nanti bisa dipelajari lebih detail. Jadi apakah mengarah pada kemandirian pangan, energi, kesehatan dan gizi masyarakat, pemberantasan korupsi, kemiskinan, narkoba, dan lain sebagainya. Jadi PKM yang diusulkan itu wajib mengarah pada 10 tema ini karena yang diharapkan di situ adalah nantinya hasilnya bisa menjadi satu inovasi yang bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat. Ya. Dari panduan saya tampilkan di sini ada satu tabel. Jadi 8 bidang PKM itu apa saja, kemudian ketentuannya bagaimana, jumlah anggota dan pendanaannya ada di tampilan tabel yang di sebelah kanan. Ya. Jadi secara umum PKM ini diikuti oleh semua mahasiswa dari seluruh kampus yang ada di Indonesia yang masuk pada PDDikti. Karena nanti setiap pengusul mahasiswa ataupun dosen pendamping itu nanti di cross-check linknya dengan PDDikti. Ya. Jadi boleh untuk mahasiswa D3, D4, ataupun S1. Lalu setiap kelompok tim yang mengusulkan itu jumlah mahasiswanya antara 3 sampai dengan 5. Lalu pendanaan yang nanti bisa diperoleh jika lolos antara 5 sampai 8 juta. Ya. Jadi ini adalah profil dari skema PKM yang ditawarkan, ada 8 bidang, dan juga PKM tentang gagasan konstruktif, gagasan futuristik, dan juga terakhir artikel ilmiah. Nah, sebetulnya dari sekian tema PKM ini, skema PKM ini yang paling paling sederhana dan biasanya modalnya itu sudah tersedia itu sebetulnya adalah PKM artikel ilmiah. Nanti akan saya sampaikan peluang PKM artikel ilmiah itu seperti apa. Nah, nah, untuk PKM artikel ilmiah di sini nanti pendanaannya adalah bukan membuat usulan kegiatan, bukan membuat usulan program, tetapi mendapatkan insentif ya. Jadi insentif dari penghargaan menulis artikel tadi. Jadi artikelnya adalah artikel ilmiah yang levelnya sama seperti kalau kita mencari artikel di jurnal. Ya. Dan juga terakhir di 2024 kemarin, tim yang lolos insentif PKM artikel wajib mempublikasikan tulisan tadi bisa di proceeding ataupun di jurnal. Ya. Nah, seperti ini skema dari PKM, seperti tabel tadi. Terus mungkin ada beberapa yang perlu dijelaskan lebih detail. Jadi ada PKM PI, penerapan IPTEK.
PKM KI, karya inovasi, ya. Terus kemudian PKM KC, Karsa Cipta, ya. Jadi mungkin tiga ini yang agak membingungkan apa perbedaan dari masing-masing. Jadi kalau PKMPI penerapan IPTEK itu artinya pengusul itu punya satu ide inovasi yang itu nanti akan diterapkan kepada mitra. Nah, seperti di awal yang tadi saya sampaikan, ide inovasi itu harus bagaimana ya. Jadi di sini kategorinya cukup teknologi tepat guna. Jadi tidak perlu sesuatu yang apa namanya teknologi tinggi. Dan juga mengingat pendanaan tadi hanya 5 sampai 8 juta, ya otomatis dengan alokasi dana seperti itu, ya yang relevan atau yang cocok diterapkan adalah selevelnya teknologi tepat guna bagi masyarakat secara umum. Ya. Sedangkan kalau karya inovatif ataupun karya karya cipta itu tidak perlu mitra. Jadi dibuat di skala lab atau di kampus, nah, nanti bisa dipamerkan di sana. Ya. Kalau karya cipta yang terakhir di sini prototipe, jadi bentuknya bisa skala prototipe, tetapi kalau karya inovasi ini yang diwajibkan produk 1:1, itu artinya alat tadi sudah siap untuk dimanufaktur atau diproduksi secara massal. Ya mungkin ini agak susah mencapai di sana, kecuali yang memang sudah intent punya roadmap terkait penelitian yang dikembangkan. Ya. Terus juga tiga hal tentang gagasan futuristik atau video gagasan futuristik. Ya. Jadi kalau PKM VGK ya itu menyelesaikan masalah yang kekinian. Ya, jadi yang sekarang menjadi problem di masyarakat itu apa? Silakan dibuat video gagasan futuristiknya. Ya. Terus kalau GFT itu untuk masalah masa depan. Jadi mungkin melompat untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Nah, itu silakan dibuat gagasannya seperti apa, masuk di PKM GFT. Ya. Nah, untuk pendanaan tadi yang sudah ada di tabel bahwa Simbel Mawa nanti akan mendanai proposal yang disetujui itu kisaran antara 5 sampai 8 juta. Nah, di situ kewajiban tambahan untuk perguruan tinggi kampus pengusulnya bahwa kampus pengusul wajib untuk memberikan dana pendamping ya maksimal 2 juta untuk setiap proposal yang lolos tadi, baik itu berupa tunai ataupun berupa barang, ya in kind ataupun cash, ya. Terus yang terakhir, jika ada instansi lain, mitra atau CSR lainnya, maka boleh di-includekan di sana maksimal adalah 1 juta, bisa tunai ataupun dalam bentuk barang. Nah, komposisi dari pendanaan dari Simpel Mawa bisa dibaca di sini dari nomor 1 sampai 4. Di sana sudah ada prosentasenya, di mana masing-masing prosentase ini wajib diikuti jika menginginkan proposalnya lolos. Jadi salah satunya adalah kesesuaian komposisi dari anggaran yang diusulkan itu menjadi syarat untuk kelolosan dari proposal yang diajukan. Nah, terkait timeline yang sekarang untuk PKM 2025, jadi saat ini kita berada di step yang ketiga ini yaitu tentang penerimaan proposal antara 2 Mei sampai 2 Juni. Ya, jadi kalau hari ini yang mungkin kurang 1 minggu, nah dalam waktu 1 minggu ini yang paling paling berpeluang itu adalah PKM artikel ilmiah. Ya. Dan ujung atau puncak dari penghargaan PKM itu adalah ada di PIMNAS ini ya.
Jadi nanti PIMNAS, Pekan Ilmiah Nasional, jadi nanti diselenggarakan sebagai ajang pameran dan juga mengkompetisikan lagi. Jadi di antara PKM yang lolos pendanaan itu akan diadu lagi, dikompetisikan untuk mendapatkan juara di PIMNAS. Ya, jadi di sana nanti event pameran dari karya-karya inovasi dari PKM yang lolos didanai. Ya. Terus seperti ini timeline untuk pendaftaran sampai nanti tanggal 2 Juni 2025. Terus ada statement yang terakhir tidak ada perpanjangan. Jadi 2 Juni jam 23.59 nanti SIM Belmawa sudah akan ditutup. Ya. Nah, terkait ide tadi, terus juga terkait dengan slogan Dikti Saintek berdampak. Kalau saya tadi belum memperkenalkan ya, jadi tugas saya di LPPM sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat. Ya, jadi yang saya sampaikan di sini adalah saya mencoba untuk bagaimana membuat suatu roadmap ya. Jadi kegiatan itu supaya berlanjut, itu strateginya bagaimana. Jadi di awal itu saya menghandle, mengkoordinasi tentang pelaksanaan KKN untuk mahasiswa di kampus Unmer. Nah, sebetulnya KKN ini bisa menjadi modal sebagai inisiasi program yang untuk pengembangan. Ya. Jadi dari hasil KKN bisa ditingkatkan skala dampaknya untuk diusulkan ke baik itu PKM Pengabdian Masyarakat, PKM Kewirausahaan, PPK Ormawa ataupun P2MW. Lalu dari sini KKN dan PKM ini masih lingkupnya mahasiswa, dosen sebagai apa namanya? Sebagai pendamping, dosen pembimbing. Nah, maka hasil-hasil ini tadi sebetulnya oleh dosen pendampingnya juga bisa dikembangkan lagi. Ya. Jadi kalau di internal ada pendanaan, maka bisa dilanjut pada PKM internal ataupun kalau tidak ada pendanaan bisa dijadikan kegiatan mandiri, pengabdian masyarakat mandiri. Terus kemudian kalau ini tadi pendanaan internal mau ditingkatkan lagi, diusulkan ke BIMA menjadi PKM monotahun untuk yang tahun ini 2025 atau 2024 kemarin mulai 2024 khusus untuk vokasi itu ada tawaran program yang namanya Inovokasi dengan pendanaan setiap mitra itu sampai 150 juta. Nah, mudah-mudahan ini nanti juga di launching lagi karena kemarin 2024 itu adalah tahun pertama, cuma juga tidak tahu lagi apakah anggaran di Dikti masih memungkinkan dengan isu efisiensi ini untuk dimunculkan program inovokasi. Nah, selain Mono, di Bima juga ada eh, pengabdian yang pendanaan multi, yaitu pendampingan desa binaan atau PMM ataupun PPUD, unggulan daerah. Ya. Nah, jadi dari roadmap ini artinya apa? Bahwa sebetulnya semua kegiatan itu bisa dimulai dari program yang kecil, inisiasi, tapi kemudian intent untuk eh, ditingkatkan dampak dan skalanya, sehingga bisa menjadi usulan pengembangan di proposal dengan pendanaan yang lebih besar. Nah, terus alasan yang kedua bahwa untuk bidang pengabdian masyarakat ataupun juga penelitian sebetulnya bahwa satu tema itu tidak mungkin diselesaikan hanya dengan satu program. Artinya mitra ataupun desa binaan yang menjadi mitra itu sebetulnya mereka punya banyak masalah atau punya banyak apa namanya eh, kebutuhan yang bisa kita usulkan menjadi sebuah proposal. Ya, jadi artinya tidak cukup satu kegiatan kemudian semuanya terselesaikan.
Jadi sifatnya multidisiplin, multi persoalan itu yang bisa kita angkat untuk selalu dijadikan ide di dalam proposal. Nah, ini gambaran real dari apa yang sudah eh, kami lakukan. Jadi saya secara khusus punya desa binaan yang kami dampingi di Sukawilangun, wilayah Kecamatan Kalipare di Kabupaten Malang. Mitranya itu ada 3, yaitu Pok Darwis, Komunitas Seni Budaya, dan juga Poktan. Nah, ini eh, yang jadi konsep adalah desa binaan ya. Jadi awalnya adalah desa binaan dengan berbagai macam mitra. Nah, dari setiap tahun kita usulkan dengan berbagai macam skema yang ada di Dikti. Nah, itu semua sebetulnya diawali dari tahun 2020 ya. Jadi kebetulan saya waktu itu pertama kali menjadi DPL di sana untuk KKN tematik. Ini awal sebelum COVID, jadi bulan Januari 2020 ya. Lalu kemudian dari hasil KKN tadi di Unmer ada tawaran hibah internal yaitu Unmer Membangun Desa di tahun 2020. Saya usulkan bisa didanai. Lalu kemudian di tahun yang sama, berikutnya ya tahun 2021 untuk skema mahasiswa itu ada yang namanya PHB 2D. Kalau yang sekarang adalah PPK Ormawa. Jadi saya membimbing 15 mahasiswa untuk mengusulkan proposal PHB 2D di tahun 2021. Lalu selanjutnya di tahun yang sama di 2021 ada tawaran dari Dikti yaitu P2M MBKM ya. Terus kemudian di tahun 2022 ada PKM IKU ya. Nah, itu kita usulkan terus dari mitra-mitra yang di Desa Sukawilangun tadi. Kemudian tahun 2023 Bima di PKM Monotahun. Terus 2000 ini bukan 2025, 2024 itu ya ini dengan Poktan. Ya. Jadi seperti itu yang saya rancang bahwa satu wilayah desa binaan ataupun mitra itu sebetulnya permasalahannya adalah kompleks dan kita bisa punya peluang untuk mengusulkan dengan mitra dan lokasi yang sama itu di setiap tahunnya untuk diusulkan menjadi proposal yang didanai melalui hibah. Ya. Lalu kemudian jika saya melihat Sinta tadi yang di Stikes, ya. Jadi poinnya apa? Poinnya adalah di sana ada terkait dengan kekayaan intelektual ya. Ya. Jadi kenapa yang saya sampaikan di sini tentang kekayaan intelektual? Karena kalau kampus itu memang hanya punya kekayaan yang namanya kekayaan intelektual, bukan kekayaan dalam bentuk modal ataupun finansial ya. Jadi di sini yang mungkin bisa jadi peluang baru adalah tentang desain industri ya. Jadi skornya itu 20 kalau hak cipta hanya 5 ya ataupun juga paten atau paten sederhana ya. Jadi mungkin itu nanti bisa menjadi ide peluang bagi kampus untuk nanti mengarahkan dari hasil-hasil luaran dari kegiatan di kampus untuk diarahkan ke sana ya karena tujuannya adalah untuk pemeringkatan kampus dan juga untuk portofolio dari dosen yang ada di Sinta ya. Bahwa tadi total skor untuk kampus Dikes adalah 12,65. Maksud saya adalah untuk menyampaikan bahwa poin ini kita gandengkan dengan tabel di sebelah kanan atas itu untuk menjadi status apa namanya klasterisasi ya. Jadi untuk bisa menjadi klaster utama itu harus punya poin 14 di atas 14,1 ya. Jadi kampus dengan klaster utama itu ada 194 kampus. Yang mandiri ini ada 47. Lah untuk bisa menjadi mandiri
total skor ini tadi harus di atas 26,3. Nah, kami juga sudah mengalami itu, posisi Unmer itu total skornya 17 sekian, koma sekian. Jadi masuk di klaster utama. Nah, itu untuk menaikkan satu digit, misalnya menjadi 18. Nah, itu perlu upaya satu kampus itu harus bergerak dengan irama yang sama. Ya, mudah-mudahan di Stikes juga bisa mengkondisikan seperti itu dalam rangka untuk menaikkan pemeringkatan tadi, karena dari 12,65 untuk menjadi 14, ya ada 2 poin kurang lebihnya yang perlu ditingkatkan. Nah, cuma poin yang mana yang saya sampai sekarang juga belum paham bagaimana untuk poin total skor itu yang menjadi indikator klasterisasi tadi. Kalau itu bisa ketemu, lah itulah yang perlu didorong secara optimal. Nah, terkait desain industri, seperti yang tampil di sini, bahwa ketiga desain industri ini itu bukan dihasilkan dari hibah yang didanai, tetapi hanya dihasilkan dari kegiatan KKN. Jadi artinya sebetulnya dari setiap kegiatan sesederhana apapun itu sebetulnya potensi itu ada. Yang bermain atau menjadi modal adalah kreativitas dari yang punya ide tadi. Ya, jadi yang pertama membuat desain kerangka lengkung untuk pot gantung, kemudian meja jiplak batik, dan juga kolam terpal aquaponik. Nah, mungkin bisa menjadi informasi bahwa di Unmer kita punya sentra KI yang bisa mendaftarkan, punya akun untuk mendaftar ke DJKI. Jadi baik itu semua semua KI ya. Jadi mulai hak cipta, paten sederhana, desain industri, merek dan lain sebagainya, kita bisa memfasilitasi jika di kampus lain belum ada yang punya sentra KI. Jadi tujuannya itu mengoptimalkan luaran-luaran dari kegiatan sekecil apapun. Jika itu bisa dilakukan, maka itu akan menaikkan skor Sinta, baik itu untuk autor ataupun lembaga. Nah, link-link ini nanti bisa dicek apakah data yang disampaikan memang benar ada di DJKI. Lalu selanjutnya di Sinta itu juga ada luaran tentang produk prototipe. Jadi kita membuat deskripsi yang masuk kelas kelompok produk atau prototipe itu. Ini nanti juga akan bisa meningkatkan skor Sinta untuk dosen, tetapi masuk ke Sinta skor yang keseluruhan ya, bukan yang 3 tahun. Karena tidak dinilai di 3 tahun, tetapi menambah di skor keseluruhan. Nah, kalau skor keseluruhan itu kan eh, fungsinya nanti kalau dosen itu mengusulkan ke Bima, jadi terkait skor Sinta all year itu minimal 25 untuk sosial humaniora dan 50 untuk yang saintek. Ya, itu untuk yang pengabdian di Bima. Ya, jadi dalam rangka menaikkan skor tadi, maka melalui produk prototipe ini kita bisa tingkatkan skor tadi. Jadi bentuknya deskripsi seperti ini. Jadi saya membuat desain landscape dari implementasi yang tadi diterapkan di Mitra untuk saya klaim pada Sinta di klaster atau di kelompok produk atau prototype. Lalu untuk mahasiswa sebetulnya pentingnya apa selain tadi bahwa jika mahasiswa menyadari tentang kelulusan nantinya harus mempunyai SKPI, yaitu surat keterangan pendamping ijazah, maka poin yang harus digarisbawahi adalah pada bagian ini, prestasi tambahan. Jadi ada 4 kelompok prestasi tambahan yang bisa diklaim oleh mahasiswa untuk ditulis di SKPI. Nah,
Tujuannya klaim ini apa? Ya untuk menggambarkan bahwa mahasiswa itu tidak hanya kuliah di kelas, tetapi punya satu prestasi yang memang layak untuk diakui. Ya, jadi di sini SKP itu adalah pengakuan dari aktivitas di luar perkuliahan. Jadi di antaranya yang pertama adalah pelatihan profesional, yang kedua adalah sertifikat keahlian atau profesi, terus yang ketiga penghargaan sesuai bidang. Jadi PKM itu masuk di sini dan karya ilmiah. Ya, PKM AI itu termasuk kelompok karya ilmiah. Nah ini sekedar sharing saja dari mahasiswa saya waktu itu punya kegiatan-kegiatan yang diklaim di dalam SKPI yang merupakan kegiatan di luar perkuliahan di kelas. Ya. Nah, untuk panduan detailnya, monggo bisa di-share dicek di link yang ada yang tercantum di sini. Lalu kemudian, nah ini jadi yang saya munculkan di sini ada judul dan link. Jadi ini maksudnya adalah bahwa untuk mempelajari ide tadi dengan membaca ya. Jadi misalnya kita cari artikel di jurnal, kira-kira seperti apa toh yang dijadikan suatu topik untuk menjadi kegiatan pengabdian ya. Jadi di sini bisa dicek di jurnal dan link ini bahwa misalnya tentang digitalisasi ya. Terus untuk apa kelompoknya ibu-ibu hamil atau lain sebagainya atau kader posyandu ya. Jadi ada digital literasi, terus kemudian ada juga peningkatan kualitas kesehatan untuk produk daging ya melalui program ini Baseji ya. Terus kemudian ada kader sekolah tentang kegiatan screening untuk satu penyakit. Nah, jadi maksudnya ide-ide ini adalah gambaran bahwa sebetulnya inovasi yang dibutuhkan berdampak itu adalah yang bisa menyelesaikan langsung pada permasalahan di masyarakat. Nah, permasalahan di masyarakat itu tidak harus menggunakan satu pendekatan teknologi tinggi, tetapi menggunakan pendekatan teknologi tepat guna karena masyarakat di sini juga masyarakat awam yang harus bisa menggunakan teknologi tadi tanpa harus berpikir yang rumit. Ya. Jadi ini bisa menjadi ide, silakan nanti dicek bagaimana isi dari implementasi ide-ide tadi. Ya. Terus kemudian ini ada 15 topik ini. Ini adalah 15 topik judul PKM artikel ilmiah yang sekarang kami daftarkan di Unmer ke Simbelmawa. Dan 15 judul ini adalah yang dihasilkan dari kegiatan KKN. Jadi di kami kegiatan KKN itu adalah bersifat kegiatan yang spesifik, punya satu tema, yang tujuannya adalah supaya hasil kegiatan nanti, laporan itu bisa disusun dalam bentuk artikel ilmiah untuk dikompetisikan di Simpelmawa setiap tahunnya. Ya. Terus juga ide inovasi tadi untuk dosen ya. Jadi ini di tahun 2023 ya. Kebetulan waktu itu home base saya dimasukkan ke vokasi. Nah, di situ ada tawaran bantuan insentif paten terdaftar untuk dosen vokasi. Maka saya coba ikut ya. Jadi di sini saya waktu itu dinyatakan lolos dengan ini judulnya maaf judulnya adalah Flexible Car Bumper Design. Ya, jadi teknisnya di sini adalah saya sudah pernah mendaftarkan paten sederhana tadi tentang flexible car bumper design. Sudah punya nomornya, nomor pendaftaran dari DJKI. Nah, kemudian itu yang menjadi modal saya untuk mendaftar di sini, untuk mendapatkan insentif dan alhamdulillah lolos waktu itu. Ya. Nah, sebetulnya waktu itu saya punya beberapa apa
usulan paten sederhana. Jadi ada 3 ya yang saya masukkan di situ. Ada sistem aquaponik, bumper tadi, dan mesin bending pipa. Nah, ketiga-tiganya saya daftarkan di tahun 2023 itu, dan satu itu yang lolos untuk mendapatkan insentif. Ya, jadi insentif itu istilahnya hadiah, penghargaan dari karya itu tadi. Ya. Terus kemudian apa ini? Oh ya, jadi prestasi pengalaman yang tertinggi saya untuk mendampingi mahasiswa adalah sebagai dosen pendamping di PIMNAS, tapi sudah lama sekali, tahun 2011. Jadi waktu itu PIMNASnya diselenggarakan di Unhas. Nah, PKM yang saya dampingi waktu itu adalah PKM teknologi, penerapan teknologi. Kalau sekarang itu adalah PKM penerapan IPTEK. Ya. Terus kemudian di tahun 2021 yang tadi mendampingi tentang program PAB 2D yang sekarang PPK Ormawa. Ya, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Oh ya, ada lagi satu materi ya. Masih ada waktu, Bu, sampai jam berapa? Masih Bapak, Kita monggo. boleh. Ya, baik, berarti saya lanjut lagi. Bentar. Jadi yang khusus PKM AI ya. Ya, sudah tampil ya. Jadi khusus PKM Sudah. AI di sini, karena tadi yang saya sampaikan dalam waktu yang paling singkat ini sampai dengan tanggal 2 Juni itu yang mungkin masih bisa dikejar jika itu masih memungkinkan ya. Jadi kalau kita mengakses ke webnya Dikti, Simbel Mawa maksudnya, jadi slogannya waktu itu adalah bagi mahasiswa itu realisasikan ide kreatifmu untuk mahasiswa se-Indonesia, dan juga kita bisa melihat di situ persyaratan sebagai dosen pendamping itu apa saja, dan juga apa timeline dari kegiatan PKM itu rangkaiannya apa saja yang nanti puncak acaranya adalah PIMNAS atau di sini disebut PKP 2 ya. Ini untuk yang 2023 seperti ini yang saya record waktu itu. Jadi untuk PKM artikel ilmiah itu adalah ya mahasiswa itu membuat tulisan ilmiah, di mana tulisan ilmiah ini sama dengan tulisan kalau kita mencari materi artikel di jurnal ya. Jadi strukturnya sama persis dengan artikel jurnal. Nah, di sana usulan PKMAI itu ada lampiran terkait sumber tulisan ya. Ketua pengusul ataupun tim pengusul itu harus membuat statement bahwa
Mohon izin, Bapak masih di mute, mohon izin. Iya, sudah suaranya. Siap, sudah, suaranya sudah muncul. Saya ulang lagi. Siap. Ya, jadi link yang ada di atas sertifikat ini adalah untuk bisa melihat PKM apa saja yang lolos dan mendapatkan sertifikat pendanaan di tahun 2024. Nah, khusus untuk yang saya tampilkan di sini adalah PKM AI insentif di tahun 2024 untuk Unmer hanya satu yang lolos di situ dari 15 yang diusulkan. Ya. Nah, sebetulnya untuk membuat PKM AI itu strukturnya seperti apa bisa dicek panduan. Jadi isinya hanya terdiri dari poin A sampai dengan I ya. Jadi mulai judul, abstraksi, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, kontribusi penulis, terakhir daftar pustaka. Jadi poin A sampai I itu hanya maksimal tidak boleh lebih 15 halaman. Ya. Terus kemudian setelah daftar pustaka ada lampiran yang harus disertakan. Jadi ada biodata tim, surat pernyataan tadi yang harus bermatre, dan terakhir adalah cek plagiasi dari tulisan itu. Maksimal adalah 25%. Nah, jadi struktur ini sebetulnya adalah sama seperti struktur tulisan di jurnal. Ya. Nah, isi dari masing-masing penjelasan tadi, jadi pendahuluan itu seperti apa, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan lain sebagainya, sampai dengan daftar pustaka itu sudah disampaikan di dalam panduan, ya. Nanti untuk detailnya kita bisa lihat contoh aja, ya. Jadi yang baku itu adalah dalam menyusun artikel ilmiah tadi untuk PKMAI, harus mengikuti betul panduan yang ada di sana. Di antaranya yang penting adalah jenis huruf dan ukuran, spasi, kemudian layout, margin, dan juga jumlah halaman inti. Jadi tadi mulai dari judul sampai daftar pustaka, tidak termasuk lampiran, itu maksimal adalah 15 halaman, minimal 8 halaman. Ya, terus kemudian eh, diberi halaman posisi di kanan atas untuk yang maksimal sampai 15 halaman tadi, lampiran tanpa halaman. Nah, terus di sana di panduan juga dinyatakan bahwa PKM AI ini adalah bersumber dari bahan-bahan yang sebetulnya sudah ada di kita ya. Jadi apakah itu hasil satu kompetisi, praktek kerja lapang mahasiswa, kuliah kerja nyata, magang, ataupun riset mahasiswa, dan juga termasuk PKM sebelumnya yang sudah didanai, maka laporannya bisa ditulis dalam bentuk artikel ilmiah untuk diikutkan di PKM AI. Makanya tadi saya sampaikan bahwa saya punya 15 judul yang didaftarkan di Sinbelmau untuk PKM AI itu semuanya dari hasil kegiatan KKN. Ya. Sebetulnya praktek kerja pun juga memungkinkan untuk itu jika dipersiapkan. Ya. Nah, kemudian untuk tadi sistematika bagaimana menyusun judul sampai dengan daftar pustaka. Nah, ini saya ada kisi-kisi ya. Jadi kisi-kisi ini saya ambil dari jurnal Unmer untuk pengabdian. Monggo nanti dicek di link yang ada di situ. Jadi membuat judul itu seperti apa ya. Jadi judul itu nanti harus mencerminkan isi dari artikel itu secara keseluruhan, terus kemudian maksimal jumlah kata di situ harus tertentu. Nah, contoh yang saya jadikan referensi untuk judul misalnya
regenerasi tanaman untuk mendukung urban farming di Kampung Jaimira. Ya, jadi setidaknya ini nanti akan mencerminkan dari isi keseluruhan artikel yang ditulis di dalam PKMAI. Lalu di dalam setelah judul ada abstraksi. Jadi abstraksi itu terdiri dari bagian penting yang harus digarisbawahi. Jadi artinya ada latar belakang, tujuan, metode, dan hasil atau luaran. Ya. Artinya satu paragraf untuk abstraksi itu harus memuat bagian-bagian ini tadi. Jadi latar belakangnya ada, tujuan kegiatannya apa, metodenya bagaimana, dan hasil yang diperoleh implementasi itu seperti apa. Secara umum maksimal 250 kata dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Ya. Terus kemudian setelah abstrak ada kata kunci, jadi merupakan frase 3 sampai 6 frase yang nanti identik dengan keseluruhan isi artikel itu seperti apa. Terus kemudian pendahuluan. Jadi untuk menyusun pendahuluan, kalau di artikel pengabdian itu adalah, jadi alinea pertama itu harus menggambarkan kondisi mitra. Jadi yang menjadi partner dari kegiatan pengabdian ini siapa, itu harus digambarkan di alinea pertama. Lalu dilanjut dengan mitra tadi punya permasalahan yang seperti apa, terus kemudian kita punya ide solusi yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah tadi. Lalu solusi yang ditawarkan tadi itu harus didukung dengan hasil-hasil dari tulisan artikel yang lain. Artinya untuk memperkuat bahwa solusi yang nanti akan diimplementasikan itu memang sesuai dengan permasalahan yang ada di mitra. Dan terakhir, paragraf terakhir itu ditutup dengan tujuan kegiatan ini untuk menguatkan bahwa statement implementasi dari program pengabdian itu terkait untuk apa ya. Lalu kemudian dilanjut dengan metode, sub berikutnya metode. Jadi menggambarkan solusi tadi bagaimana mau diterapkan ya, tahapannya bagaimana, terus schedule-nya juga bagaimana. Lalu hasil dan pembahasan. Jadi hasil pembahasan di sini adalah menerjemahkan dari tahapan yang sudah diuraikan di metode. Jadi diurut langkah-langkahnya seperti apa, kita jelaskan deskripsinya pada hasil dan pembahasan. Nah, di sana kalau ada foto atau hasil-hasil implementasi dari teknologi yang diterapkan, itu harus relevan. Karena kadang itu yang ditampilkan adalah foto pada saat foto bersama. Jadi di depannya objek, terus kita bawa spanduk, ya bukan yang seperti itu. Jadi foto yang dimaksud adalah foto pada saat aktivitas yang sesuai dengan tahapan pelaksanaan program. Ya, jadi kalau pas pelatihan ya yang difoto ya pas event kegiatan pelatihan itu dilaksanakan, bukan selesai pelatihan terus foto bersama. Ya, seperti itu yang di hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Kalau di PKMAI tidak ada saran, langsung daftar pustaka. Nah, contoh untuk membuat tabel, foto yang harus dicantumkan ataupun diagram flowchart dari tahapan itu bisa seperti ini contohnya. Lalu kemudian menyusun daftar pustaka juga ada referensi untuk teknis menulisnya. Jadi baik itu sumber dari artikel jurnal, sumber dari buku, kemudian dari proceeding atau sumber dari web juga dicantumkan teknis untuk menulisnya seperti apa. Nah, jadi ini adalah dua judul PKMAI di tahun 2024 bimbingan saya yang saya daftarkan di Simpel Mawa. Yang lolos adalah yang kedua, yang sebelah kanan, dengan judul pendampingan kampung tematik ASRI. Ya, jadi ini yang lolos, yang dapat sertifikat tadi di tahun 2024. Linknya ada untuk bisa dicek isi tulisannya seperti apa. Nah, sebetulnya dari KKN tadi tidak hanya didaftarkan ke Simpel Mawa, tetapi juga kalau tidak lolos di Simpel Mawa, kita bawa pada publikasi di proceeding ataupun jurnal. Jadi ini tulisan-tulisan yang dihasilkan
dari kegiatan KKN. Ya. Nah, tujuannya apa ya? Ini tadi untuk membawa ke SKPU untuk mahasiswa, terus untuk dosen juga bisa diklaim pada luaran publikasi. Kalau proceeding tidak terakreditasi Sinta, tapi ada poinnya juga, ya. Nah, seperti ini. Ya, oke, terima kasih. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya share kepada panitia untuk keseluruhan materi supaya bisa dicek apa saja yang perlu dipelajari lebih lanjut. Ya, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Saya persilahkan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya bisa melalui chat atau bisa langsung dengan raise hand. Saya persilahkan. Baik, ini di room chat sudah ada satu pertanyaan Bapak. Ya, mohon Izin saya dibantu. bacakan. Ya. Mohon izin bertanya, bagaimana cara memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan mahasiswa tidak hanya kreatif, tetapi juga berkelanjutan dan sesuai kebutuhan nyata? Mohon izin. Ya, Aku. ya, baik. Ya. Jadi inovasi yang dihasilkan itu tadi sebaiknya berangkat dari satu permasalahan real, ya. Nah, kalau memang berangkat dari permasalahan real, ya pasti itu akan berdampak atau berguna bagi masyarakat. Nah, terus tadi yang saya sampaikan bahwa eh, kita jangan takut berinovasi. Nah, kita cari sumber-sumber ide tadi yang diantaranya adalah ya kita terjun langsung ke masyarakat, terus kita bisa melihat secara langsung kondisi dari masyarakat itu. Nah, dari situlah kemudian akan muncul ide itu tadi. Nah, sehingga kalau ide itu direalisasikan, maka jelas itu akan menjadi sesuatu yang digunakan secara langsung oleh masyarakat. Nah, kemudian ya kita jangan berpikir bahwa ide itu harus bersifat teknologi yang tinggi ya, high tech, tetapi ya teknologi tepat guna sajalah sesuai dengan kompetensi yang sederhana, tetapi nanti kalau memang dari TTG tadi mau ditingkatkan kualitasnya, maka itu akan bisa menjadi teknologi yang lebih tinggi. Nah, sama seperti satu desain, jadi diawali dari prototipe satu 2 3 ya kemudian sampai dengan prototipe yang tertinggi. Nah, silakan itu nanti yang tertinggi itulah yang bisa diklaim sebagai teknologi yang lebih apa optimal. Ya, seperti itu. Tapi semua diawali dari yang sederhana dulu saja, silakan nanti dikembangkan lebih lanjut. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Jawabannya sangat luar biasa. Untuk rekan-rekan mahasiswa, jika ada yang ingin bertanya, bisa dituliskan di room chat atau langsung raise hand. Biasanya agak malu-malu ini kalau mahasiswa disuruh tanya ini. Siap, iya Bapak. Mungkin bisa melalui room chat saja jika ada yang ditanyakan. Oh iya, mungkin sambil bertanya, nggih. Apa di Stikes ada KKN juga? Mohon maaf, Bapak. Gimana, Bapak tadi? Di Stikes ada? Ada KKN Oh, untuk wonten, mahasiswa? Bapak. Nggih. Jadi Iya. untuk KKN-nya mahasiswa yang full itu
untuk yang nurse, yang S1 keperawatan itu biasanya di tahap profesi. Tetapi Oke. untuk eh, masa akademik itu biasanya ada praktek, tapi tidak lama, Bapak. Mungkin tidak sepanjang saat profesi, karena kalau profesi itu full 1 tahun, itu kita kombinasi di Oke. masyarakat dan juga di rumah sakit begitu. Tapi pada saat akademik ada, tapi tidak terlalu banyak. Tetapi mahasiswa ini selalu kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu bersama Oke. teman-teman dosen seperti itu. Nah, cuman memang tahun ini PR kami mencoba meningkatkan submission dari inovasi-inovasi dari teman-teman mahasiswa, entah karya di inovasinya atau di sesuai dengan PKM ini. Kebetulan kami bekerja sama dengan bagian kemahasiswaan yang sudah mensosialisasikan program ini. Cuma detailnya, nah ini tadi yang kami harapkan dari materi Bapak ini sepertinya akan semakin Hmm. mencerdaskan ya ke anak-anak ya kalau tadi menyimak sejak awal. Ya, ya. Jadi maksud saya tadi terkait KKN itu adalah ya dari PKM AI tadi sudah bisa dimanfaatkan peluang dari hasil KKN-nya ya. Baik KKN ataupun yang tadi 1 tahun itu. Jadi artinya pada saat praktek di apa masyarakat, maka mestinya itu tinggal diarahkan saja nanti mengerucut pada satu bentuk laporan ilmiah, tulisan ilmiah, studi kasusnya seperti apa, lah itu nanti pasti punya potensi langsung untuk bisa dibawa ke PKMAI. Ataupun kalau memang data awal tadi perlu suatu tindak lanjut untuk dilakukan suatu penelitian, maka akan bisa menjadi ide untuk PKM penelitian. Ya, jadi seperti itu yang mungkin perlu kita konsepkan, karena kalau mahasiswa langsung terjun tanpa ada arahan konsep yang terstruktur, ya biasanya mereka hanya berpikir bahwa kegiatan itu tadi kewajiban dari akademik, kalau sudah selesai ya sudah. Nah, yang bisa mengoptimalkan adalah mungkin dosen pembimbing atau pendampingnya, ya mungkin sedikit memaksa ya, termasuk saya di KKN itu juga harus saya paksakan, kalau keinginan mahasiswa ya selesai KKN ya sudah. Nah, sampai sekarang pun KKN yang periode kemarin itu sebetulnya pelaksanaannya di bulan Februari. Tapi hasil KKN-nya sampai sekarang ini masih saya paksa untuk ikut seminar. Kemarin saya daftarkan di apa Senam Macung. Nanti di Juli 2025 harus presentasi. Nah, jadi semacam itu yang harus kita giring supaya mereka yo meskipun terpaksa tetapi sebetulnya itu adalah bagian untuk mendapatkan klaim di SKPI dari mahasiswa tadi. Seperti itu. Baik. Ya, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan lagi Nggih. dari mahasiswa kami. Mohon izin bertanya, apakah semua mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk menjadi inovator di bidang kesehatan, atau hanya terbatas pada mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya tertentu? Seperti itu, Bapak. Mohon diulangi. Untuk pertanyaannya, apakah semua mahasiswa itu memiliki peluang yang sama untuk menjadi inovator Hmm. di bidang kesehatan, atau Iya, iya. hanya sebatas pada mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya tertentu? Ya, sebagai contoh di Simbel Mawa saja yang umum ya. Jadi artinya Simbel Mawa untuk program PKM itu terbuka untuk siapapun yang namanya terdata di PD Dikti sebagai mahasiswa, ya, maka boleh untuk mengikuti kompetisi PKM 8 bidang ataupun yang lainnya tadi untuk ikut di sana. Ya, artinya dari satu contoh itu, ya itu terbuka untuk siapapun. PPK Ormawa ataupun P2MW juga sama. Jadi nanti di dashboard dari setiap kompetisi itu nanti yang dibutuhkan adalah identitas NIM. Nah, sehingga kalau NIM itu terkoneksi, tersinkron dengan data PD Dikti dan data itu valid, ya artinya boleh sebagai pengusul. Ya, tinggal nanti di setiap panduan itu ketentuannya bagaimana. Ya, misalnya kalau untuk PKM
Jadi satu mahasiswa hanya boleh mengusulkan sebagai ketua, yang lainnya sebagai anggota. Nah, terus kalau sudah mendapat pendanaan di PKM, maka tidak boleh mengusulkan di PPK Ormawa ataupun P2MB. Ya, jadi semacam itu, yang artinya adalah, ya sebetulnya kalau kita mau, mahasiswa tadi mau ikut, ya silakan rajin-rajin saja browsing kompetisi itu seperti apa, dan itu semua pasti terbuka lebar. Ataupun kompetisi ini kan juga tidak hanya dari Dikti ya, di luar itu juga menurut saya banyak. Jadi dinas, departemen, ataupun instansi apa, misalnya Pertamina itu juga pernah sering saya lihat ada flyer sayembara untuk inovasi. Ya, monggo silakan kalau memang punya ide yang relevan dengan tema yang ditawarkan, ya silakan. Tapi yang jelas jangan berpikir bahwa ide itu harus yang sangat tinggi, yang teknologinya tinggi, tidak. Tapi ketepatan dari ide itu bisa menjadi satu inovasi tersendiri ya di dalam kompetisi tadi. Ya, intinya jangan takut takut mencoba saja. Itu. Siap, terima kasih. Semoga jawabannya bisa diterima oleh mahasiswa kami. Ini ada satu pertanyaan lagi, Bapak, Ya, dari silakan. mahasiswa kami atas nama Yesenia. Mohon izin bertanya, apakah tim PKMK bisa mengikuti inovasi ini, Bapak? Dikarenakan tim saya mengikuti PKMK, Bapak, atau hanya yang mengikuti PKMRE atau KI saja? Seperti itu. Jadi kalau yang saya pahami tadi, yang saya sampaikan, jadi kalau sudah mengusulkan satu skim PKM sebagai ketua, maka tidak bisa mengusulkan sebagai ketua di skim yang lain. Ya. Nah, memang di sini apa ya, ya harus concern pada satu usulan itu untuk kemudian bisa mendapatkan pendanaan. Kalau sebagai anggota boleh. Kalau anggota mungkin bisa terlibat di dua judul ya, satu ketua, satu anggota. Ya. Terus di PKM ini sebetulnya yang juga diinginkan oleh Simbel Mawa adalah antar mahasiswa itu bisa berkolaborasi lintas prodi ya. Ya. Jadi misalnya PKM pengabdian itu bisa melibatkan minimal dua prodi, maka itu akan bisa lebih baik. Kenapa? Ya karena nanti program yang akan dikerjakan itu multidisiplin, gitu. Terus kemudian dampaknya nanti dari luaran yang dihasilkan, kalau misalnya publikasi artikel, maka itu nanti akan bisa dimanfaatkan oleh masing-masing prodi sebagai data kinerja, ya, baik itu untuk borang ataupun kinerja bagi dosen pendampingnya, ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk para peserta, jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan terlebih dahulu, bisa melalui kolom chat atau langsung raise hand. Baik, Bapak, mungkin ini sudah cukup, sudah lumayan ada 3 mahasiswa yang bertanya, bertanya ya, izin. Eh, Mungkin terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat. Eh, Silakan dari perwakilan bidang P3M Tiga Hang Tua Surabaya, dimohon untuk menyerahkan sertifikatnya kepada Bapak Suprianto. Ya, terima kasih sekali. Nah, alhamdulillah nggih Bapak. Nggih. Hari ini akhirnya kita sampai pada acara webinar ini. Semoga adik-adik yang sedang menyusun proposal inovasi memberikan apa ya, mendapatkan
pencerahan gitu sehingga masih ada waktu untuk perbaikan sehingga memang kita letakkan di tengah-tengah. Alhamdulillah hari ini dari Pak Sufianto sudah memberikan pencerahan. Ngapunten Bapak meskipun tidak bisa bertemu secara langsung, semoga sertifikat ini mewakili apresiasi kami atas materi yang Bapak berikan untuk adik-adik mahasiswa yang sedang menyusun karya inovasi. Matur nuwun sangat, Pak. Oke, terima kasih. Ya, nanti saya jadikan bagian dari kinerja saya di semester ini. Ya, Ya. alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Gori yang sudah menyerahkan sertifikat kepada Bapak Sufianto. Baik, terima kasih Pak Sufianto. Kami sampaikan terima Sama-sama. kasih yang telah berkenan memberikan pencerahan kepada kami pada webinar siang hari ini. Semoga sehat selalu dan semakin sukses ke depannya. Amin. Demikian Ya. rangkaian acara webinar Health Innovation dalam rangkaian kegiatan Invest 2025 dan program kreativitas mahasiswa Kemdikti Saintek. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kegiatan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. kasih Ya, Bapak. selamat Matur nuwun Pak Sufianto. dengan distikus nggih sami-sami, Bu. Izin Iya. live nggih. Nggih, matur Iya, nuwun Matur nuwun. sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.